Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 194D25 ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah metode penelitian yang berjudul Analisis Perancangan Sistem Informasi Penjualan Pulsa. Kelompok kami itu beranggotakan saya sendiri, Ferdi Firmansyah, Hans Prayoga Bahtiar, Mos Singgih Permadi, Besnita Siagian, dan Selvia Septiani. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Penjualan pulsa elektronik saat ini berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggannya. Untuk mendukung tujuan tersebut, dibutuhkan suatu kinerja yang efektif, terutama di dalam perusahaan itu. Informasi adalah salah satu faktor untuk mendukung kemajuan bagi perusahaan tersebut. Informasi merupakan unsur penting yang dapat digunakan untuk mengevaluasi proses kerja dalam perusahaan itu sendiri, di mana dengan informasi yang tepat yang diambil dari data yang akurat serta tepat waktu dapat membantu pemeliharaan atau penentuan keputusan yang tepat bagi pemilik usaha. Saat ini informasi yang didapat tidak akurat disebabkan karena pemrosesan yang ada masih manual, seperti proses pembelian, penjualan, dan proses penagihan, di mana masih banyak data yang bocor atau terlewatan karena faktor manusia. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang tidak terlihat bagi perusahaan. Berdasarkan proses di atas yang masih manual, maka diperlukan kehadiran sistem baru yang dapat membantu mendukung aktivitas pencatatan order penjualan, penentuan pemrosesan order penjualan, pembukaan, tagihan, penjualan, dan juga agar dapat mengoptimalkan dalam pengelolaan data yang ada, yang nantinya diharapkan dapat mengelola data dengan cepat, tepat, dan akurat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya sebagai berikut. 1. Bagaimana sistem penjualan pulsa yang sedang berjalan di toko? Yang kedua, bagaimana perancangan sistem informasi penjualan pulsa di toko? Di sini ada tujuan pembahasan masalah. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk merancang penjualan pulsa yang sedang berjalan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Membuat sistem yang dapat membantu pemasukan data order penjualan dengan efisien. 2. Memberikan informasi kelayakan order penjualan untuk mengurangi kesalahan pemrosesan order penjualan. 3. Memberikan informasi tagihan yang akurat untuk membantu sistem pembayaran. Untuk bab 2-nya akan dilanjutkan oleh Sylvia. Metode penelitian, tahap perolehan informasi yang digunakan untuk metode penelitian ini mengumpulkan data dengan cara perencanaan, analisis sistem, desain sistem, membaca referensi berupa buku-buku, makalah di internet, dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan terkait, yaitu meliti proses cara kerja pada sebuah toko penjual pulsa elektrik ketika melakukan transaksi dengan konsumennya. Perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan juga dapat diartikan dalam berbagai perspektif, diantaranya perencanaan sebagai kegiatan dasar manusia, perencanaan sebagai pilihan rasional, dan perencanaan sebagai pengendali tindakan masa depan. Pada tahap ini diperlukan untuk melakukan perencanaan terhadap kebutuhan dalam suatu sistem dan mempelajari materi mengenai perancangan sistem informasi (UML) serta materi yang berkaitan dengan penelitian ini.
Selain itu juga mewawancarai secara langsung kepada pembina, pemilik dan pegawai counter pulsa. Unified Modeling Language atau UML adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh metamodel tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek atau Fowler. Alasannya adalah suatu indikator konsep kesenjangan yang harus ditanamkan dalam kesadaran manusia untuk mencapai tujuan. Analisa sistem. Analisa sistem adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Pada tahap ini yaitu melakukan analisa terhadap kebutuhan suatu sistem, analisa terhadap kebutuhan merancang sistem, dan melakukan penelitian wawancara kepada pengguna, pemilik, dan pegawai counter pulsa. Langkah-langkah dalam analisa sistem diantaranya yaitu mengidentifikasi masalah, memahami kerja dari sistem yang ada, menganalisa sistem, dan membuat laporan hasil analisa. Desain sistem. Desain sistem merupakan langkah yang harus ditempuh untuk menyajikan sebuah sistem informasi terorganisir dengan baik. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Pada tahap ini, yaitu mendesain sistem sebelum merancang suatu aplikasi. Pada tahap ini juga merancang sistem diantaranya struktur data, arsitektur perangkat lunak, dan representasi interface. Dan bab 3 akan dilanjutkan oleh Besmita. Bab 3 tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem. Sistem informasi penjualan adalah subsistem informasi bisnis yang mencakup kumpulan prosedur yang melaksanakan, mencatat, mengkalkulasi, membuat dokumen dan informasi penjualan untuk keperluan manajemen dan bagian lain yang berkepentingan, mulai dari diterimanya order penjualan sampai mencatat timbulnya tagihan atau piutang dagang. Sistem penjualan adalah sistem yang melibatkan sumber daya dalam suatu organisasi, prosedur, data, serta sarana pendukung untuk mengoperasikan sistem penjualan sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, penjualan. Penjualan adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Dalam proses penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti penjualan langsung dan melalui agen penjualan. Menurut Muekijat, definisi penjualan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari pembeli, mengaruhi serta memberikan petunjuk agar pembeli yang dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produksi yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan kedua belah pihak. Penjualan adalah transaksi yang bertujuan untuk mendapat keuntungan pada suatu perubahan. Penjualan merupakan aktivitas yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh penjualan merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan. Yang ketiga, UML, Unified Modeling Language. Unified Modeling Language atau UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri, himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek atau OOP serta aplikasinya. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan sekelompok perangkat tool untuk mendukung mengembangkan sistem tersebut. UML menyediakan 9 macam diagram untuk memodelkan aplikasi berorientasi objek, yaitu yang pertama use case diagram untuk memodelkan proses bisnis. Yang kedua use sequence diagram untuk memodelkan pengiriman pesan, collaboration. Diagram untuk memodelkan interaksi antar objek. Yang ketiga message antar objek. Yang keempat
Aktivi diagram untuk memodelkan perilaku use case dan objek di dalam sistem. Yang kelima, kelas diagram untuk memodelkan struktur kelas. Yang keenam, komponen diagram untuk memodelkan komponen objek. Yang ketujuh, deployment diagram untuk memodelkan distribusi aplikasi. Yang kedelapan, base case diagram untuk pengelompokan yang memungkinkan untuk mengambil sebuah bentuk UML. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Singgi. Oke, sekarang kita ke bab 4, yaitu pembahasan. Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai prosedur yang sedang berjalan pada counter pulsa mengenai sistem penjualan barang atau lebih tepatnya penjualan pulsa ya. Pada counter tersebut, pada dasarnya hanya mencatat data transaksi penjualan dan pembuatan laporan penjualan menggunakan manual. Kemudian data transaksi, pembeli, dan data barang seluruhnya dicatat secara manual di dalam sebuah buku laporan. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam perhitungan dari pembeli, maka pemilik toko harus membuka dan mencari data transaksi tersebut di dalam buku laporan. Proses penjualan pada counter pulsa yaitu konsumen datang lalu langsung ke counter tersebut untuk melakukan pembelian pulsa yang dibutuhkan. Kemudian petugas counter akan melakukan transaksi dengan cara jika pembeli menginginkan pulsa elektrik, petugas toko mencatat nomor dan nominal pulsa pembeli yang ingin melakukan pengisian pulsa di buku laporan. Kemudian setelah itu petugas toko melakukan transaksi pengisian pulsa dengan menggunakan handphone untuk melakukan transaksi penjualan kepada provider dengan memasukkan nomor tujuan dan nominal yang telah dicatat. Jika pembeli memilih voucher, maka penjual langsung mencari voucher apa dan nominalnya berapa yang dibutuhkan oleh pembeli. Setelah melakukan pengisian pulsa dan transaksi berhasil, kemudian pembeli membayar kepada petugas. Pada counter pulsa tersebut, pembuatan laporan dilakukan berdasarkan data transaksi yang telah dilakukan sebelumnya ke dalam buku laporan. Laporan yang telah dibuat akan diserahkan pada pemilik toko. Oke. Baik, berikut ini adalah use case diagram dari program atau aplikasi yang kita buat. Di sini dimulai dari seorang pembeli yang ingin membeli antara pulsa elektrik atau membeli voucher. Jika ia membeli pulsa elektrik, maka yang harus dicatat oleh petugas yaitu nomor tujuan, kemudian nominal pulsanya. Kemudian dari petugas itu akan melihat stok pulsanya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah ada stok pulsanya, melakukan pencatatan transaksi. Setelah itu kemudian membuat laporan. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam komputer dalam bentuk database dan pemilik toko dapat melihat laporan tersebut. Nah, jika pembeli memilih voucher, nah kemudian petugas hanya sama saja dengan pulsa elektrik. Bedanya yang pertama adalah memilih nominal pulsanya, yang kedua adalah providernya. Kemudian setelah itu sama melihat stok pulsa vouchernya apakah ada atau tidak, kemudian membuat laporan, kemudian juga melakukan pencatatan transaksi. Setelah itu, data akan dimasukkan ke dalam komputer, lalu diproses, kemudian pemilik toko dapat melihat laporan tersebut. Dan selanjutnya, berikutnya adalah activity diagramnya. Ini sama seperti tadi, activity-nya di sini yaitu pertama, pembelinya itu memilih jenis pulsanya. Pulsanya ini voucher atau elektrik. Nah, kemudian kalau sudah baru diteruskan, berarti membeli pulsa, kemudian langsung dioper ke petugas. Petugas di sini memeriksa stok pulsa pada komputer, apakah ada atau tidak. Kemudian setelah ada atau tidaknya, kalau misalkan ada, maka proses transaksinya menggunakan langsung diproses. Kemudian setelah misalkan stok pulsanya tidak ada, maaf,
stok pulsanya tidak ada, maka ini akan geser ke kiri, yaitu berarti prosesnya selesai, berarti tidak terjadi transaksi. Kemudian kalau misal stok pulsanya ada, itu maka akan diteruskan, yaitu proses transaksinya menggunakan komputer. Setelah itu langsung di over ke melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka petugas akan membuat laporan stok barang, kemudian membuat laporan transaksi. Setelah itu, baru pemilik konter tersebut menerima laporan tersebut dan kemudian dikembalikan kepada pembeli dalam bentuk voucher atau elektrik. Nah, berikut ini adalah kelas diagram. Kelas diagram di sini kita program atau aplikasi dari masalah yang kita buat, yaitu penjualan pulsa. Di sini mempunyai 9 kelas. Yang pertama ada login pemilik, kemudian data user, kemudian stok barang, provider, elektrik, laporan penjualan pulsa, laporan stok, dan transaksi. Nah, di sini satu-satu saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu dari kelas data user, itu ada atributnya, yaitu yang pertama ID petugas, kemudian nama, kemudian username, kemudian password, kemudian type user. Dan di sini operationnya itu ada tambah data, terus ubah data, hapus data, kemudian ada membatalkan proses. Kemudian di kelas stok barang, ini atributnya ada nomor barang, nama provider, jumlah pulsa, harga satuan, dan persediaan. Kemudian operationnya yaitu ada tambah data, ubah data, hapus data, dan membatalkan proses. Kemudian di kelas provider itu ada dua atribut, yaitu kode provider, kemudian nama provider. Di sini operationnya itu sama, yaitu tambah data, ubah data, hapus data, dan membatalkan proses. Kemudian di kelas elektrik ini ada dua atribut juga. Yang pertama yaitu ID, yang kedua stok pulsa dan stok pulsa elektrik. Maaf. Nah, kemudian operationnya di sini ada tambah data, kemudian ubah data, lalu membatalkan pesanan. Nah, terus di kelas laporan penjualan pulsa, nah ini atributnya itu diantaranya ada nomor transaksi, nomor barang, nomor handphone, satuan harga satuannya, banyaknya produk yang mau dibeli, pulsa atau voucher, kemudian total, kemudian tanggal, dan ID petugas. Atributnya, operationnya yaitu ada dua, melihat laporan dan mencatat laporan. Kemudian di kelas laporan stok, ini di sini atributnya ada nomor barang dan nama provider, jenis pulsa, harga satuan, dan persediaan. Operationnya melihat laporan, mencatat laporan. Kemudian di kelas transaksi, di sini atributnya yaitu ada nomor transaksi, nomor barang, nama provider, nomor handphone, harga satuan, banyaknya produk yang mau dibeli, total, kemudian tanggal, jam, dan ID petugas. Operationnya yaitu dapat menambahkan data, mengubah data, menghapus data, dan membatalkan pesanan. Kemudian di kelas login pemilik ini ada dua atribut, yaitu username dan password. Kemudian operationnya ada dua, yaitu login dan cancel. Nah, di sini juga kita ada opsi lain, kelas diagram, yaitu yang pertama, di sini kita ada 5 kelas, yaitu yang pertama di sini. Ini kan tadi kan ini kan untuk login pemilik ya. Yang ini adalah untuk kelas diagram login petugas. Jadi ini untuk form login petugas. Di sini ada 7 kelas. Yang pertama ada kelas stok barang, kemudian provider, ketiga elektrik, kemudian laporan penjualan pulsa, kemudian laporan stok, kemudian transaksi. Nah, di sini yang pertama dan yang terakhir adalah login petugas. Mohon maaf. Nah, yang pertama di sini ada login petugas. Di sini atributnya ini ada dua, username dan password, dan operationnya yaitu login dan cancel. Kemudian di provider itu di kelas provider ada dua atribut, yaitu kode provider dan nama provider. Kemudian operationnya yaitu dapat menambahkan data, mengubah data, menghapus data, dan membatalkan pesanan. Proses. Kemudian elektrik, yaitu di sini di kelas elektrik ada dua atribut, yaitu ID dan stok pulsa elektrik. Nah, operationnya
itu dapat menambahkan data, mengubah data, dan membatalkan proses. Kemudian di kelas laporan penjualan pulsa, di sini yaitu ada atributnya yaitu nomor transaksi, nomor barang, nomor handphone, harga satuan, banyaknya barang yang mau dibeli, kemudian total, tanggal, dan ID petugas. Kemudian operationnya yaitu dapat melihat laporan dan mencatat laporan. Mencetak laporan. Kemudian di kelas laporan stok, di sini ada atributnya yaitu nomor barang, nama provider, jenis pulsa, harga satuan, dan persediaan. Operationnya yaitu dapat melihat laporan, kemudian dapat mencetak laporan. Kemudian di kelas transaksi, di sini ada atributnya yaitu nomor transaksi, nomor barang, nama provider, nomor handphone, harga satuan, banyaknya produk yang mau dibeli, total, tanggal, jam, dan ID petugas. Nah, operationnya yaitu ada dapat menambahkan data, mengubah data, menghapus data, dan membatalkan proses. Kemudian yang terakhir ada kelas dari stok barang, yaitu atributnya diantaranya adalah nomor barang, nama provider, jenis pulsa, harga satuan, persediaan, dan kemudian operationnya itu dapat menambahkan data, mengubah data, menghapus data, dan membatalkan proses. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hans. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi dibahas oleh teman saya yaitu Singgi. Dan di sini ada struktur database. Struktur database dalam aplikasi ini bertujuan untuk menjelaskan file yang akan digunakan dalam aplikasi ini, yaitu seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Di sini ada tabel dari data user yang digunakan untuk menyimpan semua informasi tentang data user. Dengan struktur terdiri dari 5 field, yaitu field yang pertama ada ID petugas, dan ini kita akan menjadikan primary key atau sebuah tanda urutan ya, dengan tipe data text dengan jumlah field size sebesar 15. Oke, kita next ke field yang kedua, nama. Di sini kita menggunakan tipe data text juga sama. Kemudian untuk field size-nya sebesar 20. Untuk field yang ketiga ada user underscore name dengan tipe data text. Kemudian untuk pass kita menggunakan tipe data text juga. Dan yang terakhir ada type user, kita menggunakan tipe data text. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada struktur database yang kedua atau yang B ya. Di sini ada tabel elektrik digunakan untuk menyimpan semua informasi tentang voucher pulsa listrik tersebut. Strukturnya terdiri dari 2 field yaitu ID, ya ini kita jadikan primary key juga dengan tanda urut ya, primary key itu. Kemudian untuk tipe datanya di sini kita menggunakan auto number dengan jumlah file size sebesar long integer ya. Untuk yang kedua juga di sini ada stok pulsa elektrik dengan tipe data number dan file size-nya juga kita menggunakan sama kayak ID. Kita menggunakan tipe file size long integer ya. Oke, kita next ke tabel provider. Di sini kita gunakan untuk menyimpan semua informasi tentang provider pulsa tersebut. Strukturnya terdiri dari 2 field, yaitu kode provider kita jadikan primary key dan nama provider kita jadikan foreign key atau tanda penghubung ya. Oke, kita lanjut. Dan di sini ada tabel stok barang yang digunakan untuk menyimpan semua informasi tentang stok pulsa yang ada baik voucher maupun elektrik. Dengan struktur data field-nya terdiri dari 5, yaitu nama barang, kita jadikan primary key atau tanda urut. Kemudian untuk origin key-nya atau penghubungnya kita menggunakan nama provider ya. Untuk yang ketiga, field ketiga, kita gunakan jenis pulsa dengan tipe data text, dan untuk yang terakhir harga satuan persediaan kita menggunakan tipe data number dengan file size integer ya. Nah, ini fungsi dari foreign key, tanda penghubung, nama provider. Di tabel provider kita hubungkan dengan tabel stok barang. Nah, di sini nama providernya juga ada, yaitu kita jadikan foreign key juga, atau tanda penghubung ya.
Oke, lanjut ke tabel transaksi, digunakan untuk menyimpan semua informasi tentang transaksi yang sedang berlangsung. Dengan struktur data terdiri atas 10 field, yaitu no transaksi kita jadikan primary key, dan kemudian untuk no barang kita jadikan foreign key. Di sini ada no barang, kita jadikan foreign key. Lalu nama provider kita tidak jadikan foreign key lagi. No handphone, harga satuan, banyaknya, total, tanggal, jam, lain-lain. Data tipenya kita gunakan number, date, atau time ya. Untuk ID petugas kita gunakan teks. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Rancangan tampilan inputnya nih. Rancangan tampilan inputnya itu yang pertama ada form ini, terdiri dari 5 menu strip, petugas, barang, laporan, tentang, dan logout ya. Untuk yang kedua, satu buah text box, dan yang ketiga sebuah label. Untuk yang terakhir ini ada event atau kita lakukan panggilan ya untuk ke menu utama. Nah, ini di sini ada menu utama, kita jadikan loading. Dan yang B, petugas tool strip menu item, kita klik. Transaksi tool strip menu item juga sama, ke klik. Stok barang, laporan tool strip, tentang tool strip, menu, logout, semuanya itu diklik ya. Oke, kita next ke halaman berikutnya. Dan ini untuk tampilan dari inputnya ya. Rancangan tampilan input ini kayak gini. Ada menu utama, petugas, barang, yang tadi kita sebutkan ya. Dengan fungsi-fungsi eventnya yang sudah saya atur atau sudah dirancang. Oke, untuk form tugas di sini, form petugasnya ini terdiri dari 5 buah label, 4 buah text box, dan 2 buah group box, 1 buah data grid view, 5 buah button, dan untuk 1 buah picture box yang diatur properties image event pada form petugasnya, yaitu petugas load, petugas dijadikan load, CMD dijadikan klik, CMD update, klik, CMD delete, cancel, find, semuanya dijadikan klik atau diklik ya. Nah, ini seperti ini contohnya. No user bisa kalian isi, nama, username, password, tipe user bisa kalian klik. Nah, untuk find bisa diklik, add, update sewa, delete, cancel bisa kalian klik. Untuk form petugasnya bisa kalian load atau loading ya. Oke, kita next ke halaman berikutnya. Untuk halaman transaksi. Form ini terdiri dari 1, 11 buah label, 2, 10 text box, 1 buah combo box, 3 buah graph box, 4 buah button, 1 buah data grid view, dan 1 buah picture box. Untuk event pada form transaksi ini, kita jadikan transaksi sebagai loading atau load, CMD doc kita gunakan untuk klik, CMD simpan, klik, delete, cancel, sama ya kayak form yang sebelumnya. Oke, untuk tampilannya sebagai berikut. Nah, tampilannya seperti ini. Sudah ada form transaksinya. Oke, kita next kalau sudah mengerti. Oke, untuk form stok barangnya ini terdiri dari 9 label, 4 text box, 2 buah combo box, 3 buah group box, 2 buah radio button, 4 buah button, 1 buah data grid view, 1 buah picture box. Dan untuk event pada form stok barang ini, stok barang kita jadikan load, button tambah stok kita klik, button save, button hapus, button cancel, button tambah provider, button simpan elektrik kita jadikan klik. Nah, seperti ini tampilannya. Bisa kalian add provider, persediaan elektrik, bisa kalian save. Nama provider bisa kalian pilih, nominal, jumlah stok. Bisa kalian input harga satuan. Nah, seperti itu ya. Oke, kita next ke halaman berikutnya. Untuk form laporan transaksi, ini terdiri dari 2 buah data time picker, 1 buah TPX, 1 buah button, 1 buah tab control, 1 buah crystal report viewer. Dan untuk event pada form laporan transaksi ini, bagian report atau laporan ini kita jadikan load, DTP mulai, kita klik, DTP akhir. Untuk CMD lihat lab trans, kita klik. Dan seperti ini tampilannya. Nah, kalian bisa input laporan transaksi pada tanggal berapa yang kalian inginkan, laporan stok, lalu kalian bisa klik lihat laporan. Oke, seperti itu.
Oke, kita next ke halaman berikutnya. Untuk laporan stok barang, ini ada dari satu buah TPEG, satu buah button, satu buah tab control, dan yang terakhir satu buah crystal report viewer. Even pada form laporan transaksi ini, kita bisa gunakan report, kita load lagi yang report, dan untuk CMD lihat data stok kita gunakan klik. Oke, sama kayak tadi ya, cuman ini beda tampilan ya. Kalian bisa lihat nanti keluar nama barang, nama provider, jenis pulsa, harga satuan, persediaan. Kan yang sebelumnya tadi ada kayak tanggal, bisa kalian input, dan ini tampilan stok barangnya. Oke, seperti itu. Kita next. Hasil dari uji coba aplikasi ini, pengujian black box dilakukan untuk menguji aplikasi dari sisi fitur antarmuka aplikasi. Dengan pengujian yang pertama, pengujian fungsi login untuk petugas dengan test case, masukkan nomor user, nama, dan password. Hasil yang diharapkan, kita masuk ke menu utama dengan akses petugas yang berbeda ya, dengan hasil pengujian sesuai harapan. Dan kesimpulannya itu valid ya, berarti berhasil. Untuk pengujian yang kedua, fungsi transaksi. Nah, ini test case-nya kita masukkan nomor transaksi ya, nama provider dan nomor handphone kalian, atau nomor HP ya. Hasil yang diharapkan dari pengujian yang kedua ini, proses transaksi berhasil dengan baik, dengan hasil pengujian sesuai harapan ya. Oke, untuk pengujian yang ketiga, ini pengujian fungsi stok pulsa dengan test case-nya. Kalian bisa masukkan nomor barang ya. Nomor barang yaitu, dan hasil yang diharapkan, data pulsa berhasil disimpan atau ditampilkan ya. Hasil pengujiannya ya sesuai harapan. Oke. Kita lanjut ke pengujian yang keempat, pengujian fungsi. Nah, kalian fungsi ini test case-nya kalian masukkan nomor barang ya. Nomor barang, lalu hasil uji coba yang diharapkannya itu dapat menambah ya. Barangnya menambah. Hasil pengujiannya sesuai harapan ya. Oke, untuk pengujian yang kelima, add barang nih. Kalian tinggal pilih nih test case-nya nih, pilih nama provider, kalian pilih misalkan pulsanya pulsa XL, kalian pilih tuh add stock. Nah, itu hasil yang diharapkan stok pulsa bertambah dengan baik ya. Oke, untuk yang kelima, pengujian fungsi laporan transaksi. Test case-nya kita menampilkan laporan transaksi. Hasil yang diharapkan dari pengujian yang kelima itu laporan transaksi penjualan dapat ditampilkan. Oke, untuk pengujian yang terakhir, pengujian fungsi laporan stok barang tadi, test case-nya menampilkan laporan stok atau laporan stok barang. Hasil yang diharapkan, laporan stok dapat ditampilkan sesuai harapan. Oke, valid. Oke, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.